Oke, selamat datang kembali ya. Kali ini kita mau coba gali lebih dalam satu cerita transformasi pribadi nih sumbernya. Judulnya Hidayah di Penghujung Jalan. Menarik ya judulnya. Iya, fokusnya ke sosok Ronald. Dia ini eksekutif muda di kota besar. Nah yang unik, keluarganya itu muslim taat, tapi dia sendiri wah hidupnya jauh banget. Oh, jadi kontras gitu ya antara latar belakang sama gaya hidupnya. Banget. Sumbernya cerita dia itu ya ke klub malam, pergaulan bebas, bahkan narkoba sama minuman keras juga disebut. Jadi benar-benar lepas dari ajaran agamanya gitu. Itu fenomena yang cukup sering kita dengar ya di kota-kota besar. Godaannya banyak, tekanannya juga. Jadi meskipun dasarnya kuat, bisa aja keseret arus. Betul, dan nah ini dia, ada satu momen kunci, kayaknya ini hooknya cerita ini. Dia kecelakaan mobil parah. Oh ya? Iya, sampai koma berminggu-minggu. Nah misi kita nih, kita mau coba urai bareng Anda, gimana pengalaman dekat mati ini bisa jadi pemicu dia berubah total. Apa sih makna kembali ke fitrah buat dia gitu. Kita bedah ya. Oke, siap. Jadi sebelum kecelakaan itu gambarannya jelas ya. Karir oke, mapan secara materi, eksekutif gitu kan. Tapi jiwanya kosong gitu ya. Nah itu dia, sumbernya ngasih kesan gitu. Ada kekosongan yang dia coba isi, ya dengan kesenangan-kesenangan duniawi tadi. Klub malam, teman-teman yang ya pergaulannya bebas gitu. Sampai akhirnya kecelakaan itu kayak jadi titik stop ya. Nah pas koma ini katanya ada kejadian spiritual. Iya, sumber yang Anda kasih itu nyebutin soal penglihatan. Dia merasa ada di tepi jurang api, serem banget katanya. Waduh. Hampir jatuh, tapi terus ada cahaya terang yang narik dia, yang rasanya damai gitu. Pengalaman yang sangat personal dan dalam banget kayaknya. Pengalaman kayak gitu, near death experience, emang sering ya jadi katalis perubahan? Betul. Visi spesifik soal jurang api sama cahaya itu, kita mungkin nggak usah terlalu bahas arti harfiahnya ya. Tapi secara psikologis, ini kayak semacam wake up call yang keras banget. Kayak dipaksa lihat konsekuensi gitu ya? Iya, semacam itu. Momen refleksi yang dipaksakan oleh keadaan. Menarik sih gimana pengalaman bawah sadar bisa sekuat itu dampaknya. Ada penjelasan nggak di sumbernya, kenapa kok visinya spesifik itu, neraka sama cahaya? Sumbernya nggak terlalu detail soal mekanisme psikologis atau spiritualnya sih. Lebih fokus ke dampaknya aja. Begitu dia sadar dari koma. Langsung nyesel? Iya, penyesalan yang dalam banget. Terus langsung ambil keputusan bulat gitu, mau ninggalin semua gaya hidup lamanya. Mau balik lagi dekat sama Tuhan. Nah, ini kayaknya inti kembali ke fitrah yang dimaksud sumber Anda. Kembali ke esensi spiritualnya gitu ya? Betul, ke tujuan hidup yang lebih tinggi. Terus langkah nyatanya apa aja tuh? Kan nggak cukup niat aja ya? Iya dong, dia mulai disiplin sholat 5 waktu lagi, rutin baca Al-Quran, terus ikut kajian-kajian agama, gitu, majelis taklim. Bener-bener usaha bangun ulang koneksi spiritualnya dari awal. Pasti nggak gampang ya proses adaptasinya? Nah itu juga diangkat di sumbernya. Tantangannya ada. Teman-teman lama, ya gitu deh, mulai jaga jarak. Ada yang nyindir atau gimana? Disebutkan ada yang terang-terangan mencemooh juga. Reaksi sosial yang, ya sayangnya cukup umum ditemui kalau ada orang berubah drastis kayak gini. Tapi menariknya, penolakan itu malah bikin dia makin kuat nggak sih? Iya sih. Kayaknya sumbernya bilang gitu ya? Iya, kesannya gitu. Penolakan itu malah jadi semacam penguat tekad. Dia terus jalan, minta ampun, perbaiki diri, istiqomah kalau kata sumbernya. Teguh banget di jalan barunya. Dan hasilnya gimana? Selain ketenangan batin tentunya. Hasilnya positif banget. Selain nemuin kedamaian sama kebahagiaan sejati yang dulu nggak pernah dia rasain, ada dampak lain juga. Karirnya malah lancar. Oh ya? Naik jabatan gitu? Iya, dapat promosi. Terus dia juga jadi rajin sedekah. Jadi kayak nemu keseimbangan baru gitu antara spiritual sama duniawinya. Wah, cerita yang kuat banget ya soal kesempatan kedua. Soal hidup yang bisa berbalik arah. Betul sekali. Salah satu poin penting dari sumber ini kan gimana hidayah, petunjuk ilahi itu bisa datang di momen yang nggak disangka-sangka. Justru seringkali di titik terendah. Kecelakaan tragis itu malah jadi pintu masuk ya? Bisa dibilang gitu. Jadi semacam portal buat dia menebus diri,
Pengalaman batas kayak gitu emang seringkali memicu refleksi mendalam soal makna hidup, soal spiritualitas. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, pesan utama dari kisah Ronald ini apa ya? Intinya mungkin jangan pernah putus asa dari rahmat Tuhan ya. Itu dia. Sekelam apapun masa lalu, puntu buat berubah, buat kembali ke jalan yang benar, kembali ke fitrah itu selalu ada. Itu inti cerita Ronald yang kita coba bedah bareng Anda hari ini. Sebuah pengingat yang kuat ya tentang potensi transformasi dalam diri kita yang bisa dipicu hal-hal tak terduga. Nah, sebagai penutup nih, kami mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Kisah kayak Ronald ini kan nunjukin kekuatan perubahan personal ya. Menurut Anda nih, dari semua faktor yang mungkin ada, faktor apa sih yang paling krusial, yang paling menentukan, yang bikin seseorang benar-benar bisa berubah fundamental setelah ngalamin kejadian yang mengguncang hidupnya? Coba direnungkan.